Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adin Saputra. Saya merupakan seorang mahasiswa manajemen semester 2 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Jadi, melalui mata kuliah berpikir kritis kali ini, saya akan mencoba mengomentari video YouTube yang berjudul Indonesia Gelap, Daftar Pabrik Bangkrut di Era Prabowo. Hal ini penting bagi saya sebagai seorang mahasiswa untuk bisa mengetahui masalah-masalah yang terjadi di era industri saat ini, apalagi di saat ekonomi Indonesia yang terus melemah ini. Karena begitu banyak pabrik yang tutup, PHK terjadi secara massal. Ini dampaknya tidak hanya pada perekonomian negara saja, namun segala dampaknya akan terasa bagi para masyarakat, bagi orang yang sedang bekerja, dan bagi orang yang akan mencari kerja. Roda ekonomi di sini pasti akan semakin melambat. Coba bayangkan, saya atau kita sudah bekerja bertahun-tahun di sebuah pabrik. Kita berangkat pagi ke tempat kerja, bertemu teman-teman, dan kita itu sudah merasa nyaman dan merasa aman karena kita sudah mendapatkan gaji yang tetap. Tapi suatu ketika pabrik mengumumkan bahwa mereka akan menutup pabriknya, kita semua akan di PHK. Bukan hanya saya, tapi kita semua. Apa yang dirasakan? Pastinya kan rasanya sedih ya, rasanya kaget dan bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi? Apakah kesalahan ini karena pabriknya salah mengelola? Apakah kesalahan ini datangnya dari pemerintah, atau justru kesalahan ini karena para pekerjanya? Kalau kita hanya melihat dari permukaannya saja, atau kita melihat sekilas saja, kita pasti akan menyalahkan satu atau dua pihak saja. Tapi kalau kita mau berpikir, melihat lebih mendalam, masalah ini adalah masalah yang besar dan kompleks, dan solusinya pun tidak bisa didapatkan secara instan. Jadi nantinya saya akan berkomentar mengenai video ini bersamaan dengan beberapa cuplikan yang saya ambil dari novel yang berjudul Animal Farm karya George Orwell. Karena isi di dalam ini saya rasa itu realitanya itu mirip dengan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai kesalahan dari pemerintah yang menyebabkan mengapa banyak sekali PHK yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah kesalahan kenaikan upah. Sebenarnya kenaikan upah itu bagus bagi masyarakat, bagi para pekerja, karena dirasa nantinya akan bisa mensejahterakan mereka. Namun bagi para pengusaha yang sedang mengalami masalah keuangan, tentunya ini akan menambah beban semakin berat. Kalau sedang tidak mengalami masalah keuangan pun, ini pastinya akan menambah biaya produksi yang semakin tinggi. Nah, makanya kejadian sebelum ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pindah ke Jawa Tengah, yang dari sekarang pindah ke Jawa Tengah, pindah kemanapun, ke daerah-daerah yang UMR-nya lebih kecil, ataupun bahkan ada beberapa perusahaan yang pindah ke negara lain yang dimana UMR-nya itu lebih kecil dari Indonesia. Nah, hal ini tentunya pasti akan mengurangi jumlah lapangan kerja yang akan ada di Indonesia saat ini. Mereka jadi kehilangan pekerjaan, peluang pekerjaan pun semakin kecil karena perusahaan-perusahaan sudah pindah dari suatu tempat itu. Kemudian karena juga kurangnya peran pemerintah untuk menstabilkan harga bahan baku. Tak heran mengapa negara-negara maju seperti Cina bisa mengimpor barang-barangnya ke Indonesia, namun dengan harga yang sangat jauh lebih murah daripada harga
yang diproduksi dari Indonesia itu sendiri. Karena ini merupakan bahan awal itu sudah sangat mahal, maka dari para pengusaha pun tak bisa memberikan harga yang lebih murah. Kalau mereka mau memberikan harga yang lebih murah, tentunya mereka itu akan bangkrut karena tidak sesuai dengan biaya produksi dan tidak ada keuntungan di situ. Makanya dibutuhkan pemerintah untuk menstabilkan harga melalui birokrasi yang tidak lagi ribet seperti sekarang ini, atau perlunya keringanan pajak seperti itu, pajak, dan juga mengatur logistik dengan sangat baik supaya supply dari bahan-bahan baku itu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan cepat, secara efisien. Nah, birokrasi yang ribet seperti ini membuat para investor asing dari luar negeri juga dan para perusahaan besar dari luar negeri yang tadinya hendak investasi di Indonesia, mereka batal untuk investasi di Indonesia karena mengetahui birokrasi yang ribet seperti ini, karena kebijakan-kebijakan yang hanya menggunakan pemerintah. Mereka kurang yakin bahwa mereka akan bisa membuat usaha di Indonesia dengan aman dan lancar gitu. Makanya dibutuhkan transparansi dari pemerintah, dibutuhkan setidaknya meyakinkan para investor ini untuk mau berinvestasi di Indonesia. Data terbaru yang saya baca ada dari PT LG yang hendak membuka proyek pembuatan baterai mobil listrik di Indonesia. Namun mereka batal karena adanya penurunan permintaan dari global. Memang ini pure bukan kesalahan pemerintah. Namun ketika para wartawan menanyakan bagaimana tanggapan pemimpin Indonesia saat ini, yaitu Prabowo Subianto, menanggapi PT LG ini batal investasi di Indonesia, namun bukannya justru mencarikan solusi agar PT LG ini mau dan tidak membatalkan diri untuk berinvestasi di Indonesia, malah justru Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia itu cerah, Indonesia ini kuat, Indonesia ini hebat. Pemerintah ini, mereka itu sepertinya responnya itu begitu lambat terhadap PHK yang sedang terjadi saat ini, mengakibatkan peluang lapangan kerja baru di Indonesia itu juga akan semakin, bukannya bertambah ya, justru akan semakin kecil. Respon pemerintah juga ketika ada PHK yang terjadi, mereka itu bisa dibilang itu lambat. Seharusnya sebelum PHK terjadi, pemerintah turun tangan untuk membantu para perusahaan melalui keringanan dan melalui kebijakannya supaya para perusahaan itu bisa tetap bertahan, atau juga mengadakan pelatihan kepada para pekerja yang berdampak supaya mereka punya bekal untuk bisa bekerja di tempat yang lain. Atau pemerintah itu mendorong untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru di sektor-sektor yang baru begitu loh. Nah, tapi apakah kesalahan ini hanya dari pemerintah? Memang kesalahan pemerintah kurang tepat melalui kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang tepat, atau tindakan-tindakannya dinilai kurang cepat, mengakibatkan banyak PHK terjadi di Indonesia. Namun apakah kesalahan ini hanya terjadi oleh pemerintah saja? Apakah tidak ada faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi? Tentunya kan pasti ada. Selain dari faktor pemerintah juga ada faktor dari pekerja sendiri yang mengakibatkan banyak PHK terjadi. Ada beberapa pekerja di Indonesia, atau bisa dibilang cukup banyak pekerja di Indonesia itu enggan untuk mengupgrade skillnya itu sendiri. Contohnya ada karyawan tetap yang sudah bekerja lama bertahun-tahun di PT itu, misalkan 10 tahun, tidak ingin mengupgrade skill diri mereka sendiri karena mereka menganggap mereka sudah nyaman dan
Untuk apa mereka perlu mengupgrade skill itu? Padahal dunia itu terus berkembang, kemajuan zaman, kemajuan teknologi akan terus ada di situ. Jika mereka tidak adaptasi, bisa saja mereka akan tersingkirkan oleh teknologi itu sendiri. Makanya mengenai masalah kedisiplinan karyawan itu sendiri, banyak sekali karyawan yang seringkali mereka datang terlambat atau produktivitas mereka itu rendah. Padahal di luar negeri itu standar produktivitasnya itu tinggi, standar kedisiplinan mereka itu tinggi. Nah, jika ini terus-terusan terjadi, maka perusahaan-perusahaan Indonesia itu tidak bisa bersaing dengan perusahaan luar negeri. Jika biaya operasionalnya tinggi yang saya sebutkan di awal tadi, sedangkan produktivitasnya rendah, lama-kelamaan kan perusahaan itu pasti akan bangkrut. Nah, ini kan tentunya akan mengakibatkan PHK bisa terjadi. Teman-teman pernah lihat nggak bahwa seringkali terjadi demo kepada pimpinan perusahaan mereka sendiri? Banyak karyawan-karyawan dengan serikat kerjanya menuntut kenaikan gaji. Padahal setelah demo itu mereka diberikan kenaikan gaji, namun mereka tetap saja berdemo lagi dan tidak pernah puas dengan kenaikan gaji itu sendiri. Padahal perusahaan itu terkadang sudah terbebani oleh biaya produksi yang cukup tinggi. Gini, dari perusahaan Cirebon, saya pernah baca itu perusahaan Cirebon, salah satu perusahaan di Cirebon itu tutup dikarenakan para pendemo mogok kerja supaya mereka dinaikkan gajinya. Namun akibat dari mogok kerja ini, perusahaan itu tidak bisa mengirimkan suplai barangnya ke tempat yang diajak kerjasama, mengakibatkan perusahaan ini kehilangan sumber permintaan barang, dan akhirnya perusahaan ini pun tutup karena ini. Dan orang-orang yang berdemo ini, mereka jadi kehilangan pekerjaan mereka. Kali ini saya akan mencoba melihat masalah dari suatu sudut pandang yang berbeda. Kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah novel yang bernama Animal Farm, karya George Orwell. Cerita di dalam ini tuh bagus banget. Ini menceritakan tentang kehidupan peternakan hewan yang ingin memerdekakan diri dari para manusia. Mereka itu merasa bahwa mereka itu selalu ditindas, dan mereka selalu merasa bahwa mereka itu selalu disiksa oleh para manusia. Akhirnya para hewan-hewan ini dipimpin oleh si babi berencana ingin memerdekakan diri. Mereka lalu membuatkan suatu pemberontakan terhadap para manusia. Pada awalnya pemberontakan itu mereka itu berhasil. Mereka jadi peternakan hewan yang merdeka. Slogan pun yang terus dikatakan adalah semua hewan itu setara, semua hewan bahagia, semua hewan sejahtera, tidak ada yang tersiksa. Namun seiring berjalannya waktu, ada pimpinan baru dari si babi ini bernama Napoleon. Pemimpin yang begitu serakah, menyebabkan suatu peternakan itu mengalami krisis pakan. Para hewan-hewan dipaksa untuk bekerja lebih keras, namun jatah makan mereka dikurangi dengan dalih efisiensi. Namun bagi para pemimpin-pemimpin ini, efisiensi itu tidak berlaku. Mereka tetap makan enak, minum susu banyak, dan mereka tetap sejahtera. Dan jam kerja mereka pun tidak sekeras para hewan-hewan lainnya.
slogan pun berubah yang dikatakan para pemimpin ini. Slogannya menjadi semua hewan setara, namun ada beberapa hewan yang lebih setara. Hal ini terjadi karena keserakahan mengakibatkan peternakan hewan ini pun akhirnya hancur. Ini mungkin sama dengan pemerintah kita yang awalnya ingin mensejahterakan rakyat dan membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Namun di dalam perjalanannya ada kesalahan kebijakan, adanya ketamakan dari para pejabat-pejabat di sana yang mengakibatkan kebijakan-kebijakan itu merugikan suatu industri. Akhirnya yang rugi itu tidak hanya perusahaan, namun bagi para rakyat dan juga pekerja itu sendiri. Dari pekerja juga sama, mereka awalnya bagus, ingin meminta hak mereka untuk diberlakukan secara adil. Namun tuntutan yang mereka ajukan itu begitu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, juga enggan untuk beradaptasi. Akhirnya keputusan-keputusan ini mengakibatkan kehancuran bagi industri-industri di Indonesia. Para pekerja kehilangan pekerjaan, para pengusaha bangkrut, Indonesia kehilangan sumber pendapatan. Dan jika masalah ini terus terjadi dan terus dibiarkan, tidak adanya tanggung jawab bersama dari para pemerintah, dari para perusahaan, dari para pekerja, maka akan ada banyak perusahaan-perusahaan yang akan tutup di kemudian. Bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Selama ada kemauan untuk berubah, pasti akan ada harapan. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan di kedepannya? Pertama, untuk pemerintah, saya harap itu pemerintah membuat aturan yang jelas dan stabil, transparan lah ya, bukan yang berubah seenak-enaknya demi kepentingan mereka sendiri. Untuk mereka bisa menyederhanakan birokrasi agar tidak berlibat-libat lagi, agar mereka bisa menurunkan biaya logistik, proses logistik itu diatur sedemikian rupa supaya biaya produksi itu menjadi semakin rendah. Kemudian untuk bisa membantu para perusahaan untuk bisa terus tumbuh, bukannya malah terus-terusan diperas dengan pajak tanpa ampun. Dan yang paling penting menurut saya bagi pemerintah itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, bukan hanya sekedar rapat-rapat yang tidak membuahkan hasil. Kadang-kadang hasilnya malah justru lebih mensengsarakan rakyat. Nah, setelah kita bahas beberapa masalah, mulai dari masalah dari pemerintah, dari para pekerja itu sendiri, bahwa setiap masalah itu kan pasti ada solusinya. Selama kita mau berubah, saat itu juga harapan pasti akan selalu ada. Harapan saya bagi para pemerintah, semoga mereka dalam membuat kebijakan harus lebih transparan, lebih jelas dan lebih adil terhadap para rakyat.
bukan membuat kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan mereka sendiri lalu merugikan kepentingan rakyat. Saya harap kedepannya pemerintah itu agar birokrasi itu tidak berlibat-libat, agar pemerintah membantu proses logistik bahan baku agar biaya produksi itu tetap rendah seperti di negara-negara maju misalnya. Kemudian dari pemerintah kedepannya saya harap kedepannya saya harap akan selalu membantu para perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang sedang mengalami kesulitan, atau perusahaan-perusahaan kecil yang bertumbuh untuk membantu biar mereka bisa berkembang semakin besar, bukannya malah terus-terusan dipajakin besar-besaran gitu. Bukan hanya soal dipajakin besar-besaran saja. Dan yang paling penting, saya harap kedepannya pemerintah bisa untuk membuka lapangan pekerjaan baru melalui kebijakan-kebijakan yang mereka buat, agar para investor-investor dari luar negeri atau dalam negeri merasa yakin menggunakan uang mereka untuk berinvestasi, membuka perusahaan-perusahaan baru dengan aman, nyaman, dan tidak ada rasa was-was bagi mereka bahwa perusahaan akan terus merugi gara-gara birokrasi yang ribet, gara-gara kebijakan-kebijakan yang kadang-kala merugikan mereka. Bukan hanya sekedar rapat-rapat yang hasilnya hanya kadang merugikan para masyarakat. Saya berharap juga pemerintah menciptakan atau membuat program-program pelatihan kerja baru bagi para masyarakat supaya bisa menjadikan bekal bagi mereka agar bisa bersaing di industri global. Kalau untuk dari para pengusaha, dari perusahaan, semoga kedepannya perusahaan itu bisa menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas mereka dan tidak langsung mem-PHK para karyawannya, dengan cara membekali para karyawan dengan pelatihan yang mereka sediakan agar produktivitas itu bisa meningkat, dan juga bagaimanapun caranya supaya permintaan produk dari yang mereka buat itu bisa meningkat. Saya harap perusahaan ini bisa melibatkan para karyawannya dalam pengembangan perusahaan, sehingga para karyawan merasa dihargai. Dan jika para karyawan itu merasa dihargai, tentunya para karyawan juga akan loyal, dan tentunya produktivitas dari mereka juga akan meningkat. Nah, bagi para pekerja juga, kita sebagai tenaga kerja, kita itu harus bisa beradaptasi, kita harus mau belajar meningkatkan skill yang kita miliki dan skill yang belum kita miliki, agar kedepannya kita itu bisa fleksibel dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang terus terjadi. Kedepannya, jika kita mau terus belajar, bukan hanya Indonesia itu bertahan, namun Indonesia akan menjadi ekonomi kuat di mata dunia. Jadi teman-teman, harapan itu masih ada. Selama kita masih ada kemauan, harapan pasti akan ada. Semua tergantung kita sendiri.
karena perubahan itu dimulai dari perubahan-perubahan yang kecil. Nah, di buku Animal Farm ini yang berakhir dengan kehancuran, apakah kalian pernah bertanya, apakah buku ini hanya sekedar dongeng? Sebenarnya ini bisa menjadi kenyataan jika kita tidak berhati-hati. Karena pada awalnya di Indonesia, pemerintah itu ingin membangun ekonomi. Para pengusaha ingin membuka lapangan pekerjaan baru. Para pekerja ingin hidup yang lebih baik. Namun ketika datangnya sebuah perubahan, seperti perubahan teknologi, seperti perubahan pasar, dan juga perubahan adanya tantangan dari global mengenai ekonomi, beberapa ada yang menyerah, beberapa ada yang tidak mau beradaptasi, beberapa juga ada yang serakah. Di awalnya, di buku Animal Farm ini, para rakyat setelah merdeka, mereka berpikir mereka itu akan hidup bahagia. Namun yang terjadi adalah mereka justru menyerahkan semua urusannya kepada pemimpin-pemimpin mereka yang justru malah memperburuk keadaan. Mereka berhenti berpikir kritis, yang pada akhirnya mereka tidak berinovasi, mereka tidak bisa beradaptasi, dan para pemimpinnya juga seringkali membuat keputusan-keputusan yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Kita tuh tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak saja. Kita tidak bisa mengambil tindakan sesuatu, mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang harus disalahkan, karena ini akan membawa kita jauh dari solusi. Seharusnya pemerintah itu membangun ekosistem ekonomi bisnis dan membangun pendidikan. Dan bagi para pengusaha, seharusnya mereka lebih mensejahterakan dan lebih memperhatikan karyawannya. Dan bagi para pekerja, mereka harusnya bisa beradaptasi, mau belajar dan terus meningkatkan skill diri. Yang pada akhirnya antara pemerintah, antara para pekerja, antara para pengusaha akan saling menguatkan dan membuat Indonesia semakin baik ke depannya. Di sini semua akan dimulai dari diri kita sendiri, dari setiap masing-masing atas kedasarkan diri untuk memulai perubahan menuju Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dari semua yang telah kita bahas kali ini, ada satu pelajaran yang bisa kita renungkan di sini, bahwa dunia tidak akan berjalan di sini saja, bahwa dunia akan terus berubah. Entah kita siap atau tidak siap, dunia pasti akan berubah. Yang jadi masalah adalah apakah kita akan menjadi bagian dari perubahan itu, ataukah kita akan menjadi korban dari perubahan itu. Nah, para pabrik-pabrik yang tutup kali ini bukan hanya salah satu pihak saja, namun ini karena kesalahan kecil-kecil yang bertumpuk selama bertahun-tahun yang mengakibatkan penutupan pabrik ini terjadi. Seperti di buku Animal Farm, setelah para hewan memerdekakan diri, setelah mereka ingin memerdekakan diri, mereka itu ingin memerdekakan diri karena ada harapan bahwa kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik. Namun karena harapan itu tidak diiringi dengan perencanaan yang baik, justru perubahan itu mengantarkan mereka kepada kehancuran. Nah, pesan saya bagi para pemuda di seluruh Indonesia ini, saya mau mengatakan bahwa kita harus siap berubah, kita harus mampu beradaptasi, dan kita harus terus belajar. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua, bukan hanya di tangan para pemerintah, bukan hanya di tangan para pengusaha, namun di tangan kita semua ini loh. Indonesia kedepannya akan menjadi seperti apa?
Oke, baik, terima kasih telah mendengarkan. Maka saya akan akhiri komentar video kali ini. Saat itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.